Salah pembanding nggak ada syukurnya di sana, Bu. Kenyataan rumput tetangga lebih hijau, suami tetangga lebih lebih hijau. Memangnya hulek ada. Masuk suami teh stres, kalau punya istri pintar nyari duit, itu teh membuat stres suami, Bu. Kenapa coba? Karena nyimpan duit di mana aja ketahuan. Karena punya istri pintar nyari duit. Ibu makin hari makin tua, ridho enggak? Ridho, karena enggak ridho juga tetap tong make emosi nyebut tuana biasa-biasa we atuh tua. Makin nanti kan gigi ibu tinggal main selok di eta mah burung lain ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang ngejawab jadi ahli sorga. Matakna jawab ya, nu sibuk main HP aya, nu heuai aya. Anu salah doa ada, bismika Allahumma ahya. Jeung tiis dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Mudah-mudahan siapapun yang Allah hadirkan, takdirkan berada di bulan yang mulia, 10 hari awal bulan Zulhijjah, di tempat yang mulia, di acara yang mulia, digugurkan sadaya dosa-dosana, diberi karunia sehat lahir batina, diberi umur yang berkah, lingkungan yang berkah, rezeki yang berkah, ilmu yang berkah, keluarga sakinah mawadah warohmah, jauh dari musibah dan fitnah, akhir hayat husnul khotimah. Amin amin ya robbal alamin. Khusus bagi yang kelebihan hutang dibayarkan hutang-hutangna. Tau make emosi nyebut amin Bu biasa. Saya sebelah sini ya Bu ya. Bapak kembarannya yang Iwan laki-lakinya kita berdua ya. Gak apa-apa nih kameranya di dianya. Ibu-ibu apa kabar Bu? Alhamdulillah. Kalau nyebut alhamdulillah teh syaratnya hati yang bersyukur dan wajah juga yang ceria. Alhamdulillah itu nyambung atuh. Tes. Yang ini atau yang ini? Yang ini. Dua anak. Apa kabar Bu? Judulnya naon sekarang teh? Meraih bahagia dengan sabar dan syukur. Hari Ibu ingin bahagia? Coba angkat tangan yang ingin masuk surga, Cung. Waduh, ngacung nengok kiri kanan heula cari. Bilang saya biar seru. Angkat tangan yang ingin masuk surga. Amin amin ya robbal alamin. Angkat tangan yang sudah siap mati, Cung. Ibu, syarat masuk surga teh maot heula. Kalau saya lihat nih wajah-wajah bakalan mati semua ya. Yang depan semangat,
30 tahun deui. Nah, 15 tahun. Itu yang main HP aja tinggal beberapa hari lagi. Terserah Allah, yang penting husnul. Apakah punya jaminan nanti sore kita masih hidup? Tidak. Nanti malam masih hidup? Enggak. Besok pagi masih hidup? Enggak. Orang yang cerdas bukan orang yang bisa membangun gedung, menata kota, menata negara, tapi orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa ingat mati dan mempersiapkannya. Halo. Kalau saya bilang halo, ibu bilang ya nya. Halo. Oh, tong pakai emosi biasa. Ya. Ulangi deh. Ini supaya ngetes Bu, ini teh nanti ketahuan yang ngantuk yang tidak. Nunutan mah halo, waalaikumsalam. Jadi gitu Bu. Jadi sebagaimana wali kota Bandung meninggal di hari Jumat dalam keadaan berwudu di masjid sedang sholat dan bertugas untuk khatib Jumat. Masya Allah. Husnul khotimah. Gitu Bu. Angkat tangan yang ingin bahagia dalam hidupnya, cung. Bilang saya tuh. Jeng ngacungnya jeng saya. Angkat tangan yang ingin bahagia dalam hidupnya, cung. Amin, amin ya robbal alamin. Angkat tangan yang ingin gak punya masalah dalam hidupnya, cung. Aya nu ngacung, aya nu henteu. Aya nu luak liuk. Mungkin dalam hidup nggak punya masalah, jawab. Mungkin dalam hidup nggak punya masalah, nggak mungkin. Nah ngacung atuh. Nggak mungkin dalam hidup nggak punya masalah. Sebagaimana sekolah bakalan dapat ujian. Di sekolah mah ujiannya tertulis, kalau di luar sekolah ujiannya tidak tertulis. Halo. Nah, ini teh udah pada makan belum? Belum. Nah gitu Bu, Masya Allah. Teknologi makin canggih, teknologi teh untuk kemudahan urusan, bener. Dulu mah nggak ada HP, pakai telepon umum, bener. Halo, nggak ada internet, TV tabung, bener. Masya Allah, tapi janjian bisa ketemu ya. Kalau pakai HP janjian OTW terus kali itu kali. Halo. Dengan teknologi canggih Ibu, mana yang banyak, yang tenang, yang stres? Jawab tuh Bu, jadi bararaeud ge atuh kumaha ieu teh? Yang tenang atau yang stres? Yang stres. Halo. Yang belum punya jodoh tenang atau stres? Stres. Yang sudah dapat jodoh? Ulangi. Satu nyambung. Ulangi. Belum punya jodoh? Sudah dapat jodoh? Sahanu ngomong setruk. Belum punya anak, sudah punya anak, leuwih stres. Dari Ibu teh hayang naon? Halo. Kemarin saya ke Covid Bu, ketemu ibu-ibu lagi pada ngumpul, keur ngariung. Ibu lagi ngapain? Lagi ngerjakeun PR. PR siapa? PR anak. Areda. Hari anaknya di mana? Main HP. Ada yang kayak gitu di dia? Teboga duit, punya duit, stres. Halo, bener Bu? Karena gaji sederhana, keinginan oge sederhana. Naik gaji, naik keinginan, naik cicilan.
Kalau dilihat di depan nih wajah-wajah nyicil kabeh ya. Halo. Naik cicilan teh naik hutang, naik hutang, naik tensi. Jadi amok-amokan kaditu kah dia. Kucing lewat ditendang. Cek kucing naon salah saya dek ka warung. Halo. Padahal hati-hati dengan hutang. Ay, ibu kemana wae aduh. Hati-hati dengan hutang. Ay hucing. Itu ka ditu teu ka dieu. Itu keur ngobrolkeun hutang ibu. Halo. Makanya ngejawab teh beunta atuh. Hati-hati dengan hucing. Hati-hati dengan hutang. Gaji untuk biaya hidup cukup, tapi untuk gaya hidup dan dominan hutang untuk gaya hidup. Nah, bukan nggak boleh Bapak Ibu yang baik ya, barang-barang mahal teh, tapi makin mahal barang makin stres, bener. Suami ibu ke masjid pakai sandal hargana 500.000 sebelah. Berarti sapasang seberapa? Kira-kira suami ibu kalau Jumatan di sap pertama atau sap belakang? Sap belakang karena bari nungguan. Halo? Suami ibu ke masjid pakai sandal yang satu kuning, yang satu hijau, tenang tuh bu? Tenang, itikaf seminggu ge tenang aja. Kenapa begitu tenang coba bu? Karena sandalnya juga kiri dua nana. Halo, bu, ada tas yang harga 50.000 ada enggak? Ada di lantai 3 pasar baru. Apa? Ada yang 500.000 ada, yang 5 juta. Ibu stres pakai tas yang harga sabaraha? 5 juta. Engkau dibeli, engkau nyicil tapi stres. Halo, terutama hujan bu ya. Yang 50.000 mah ditiungkeun. Yang 5 juta dikekepan terus ibu minum Panadol. Halo, nah gitu bu. Ibu punya suami kasep pisan, senang atau stres? Astagfirullahaladzim. Nah, kenapa ibu stres? Seun ku batur. Memang suami ibu senal. Nah gitu bu. Jadi bahagia bukan oleh materi, kedudukan, kekayaan, bener. Kalau kedudukan membuat bahagia berarti Fir'aun yang paling bahagia. Tapi naudzubillah min kenyataannya kan dihujamkan ku Allah, atau dibenamkan ku Allah. Halo. Nah gitu bu. Bu. Fahimtum? Fahimna gitu. Apakah saudara faham? Jawabannya ya kami faham. Fahimna. Fahimtum? Fahimna. Ramayantum? Ramayana. Singapartum? Singapar. Saya mau nyebut calantum. Bisi jawabannya. Jadi itu kumaha bahagia teh ibu. Halo. Jadi dalam hidup teh masalah bener. Di rumah ya masalah tuh bu. Ada atau banyak? Suami ibu masalah tuh. Pret. Masalah. Halo. Di pasar masalah enggak? Naon masalah di pasar? Becek. Naon deui ibu? Harga naik tong dibeli atuh. Cabe ana cengek seberapa ana tuh? Geus ganti ku sireum.
Halo. Jadi bahagia teh bukan oleh dunia, Bu. Halo. Kan dalam hidup teh ada pasangan, nah, bener. Tolong jawab. Ada senang, ada jauh, ada sehat, ada dicaci, ada dicaci, dipuji, neng. Dicaci, dimaki, kene-kene kehenget. Manehna nu ngajawab, manehna nu seuri. Dicaci, dimaki, hehehe. Gitu, Bu. Bahagia teh, Bu. Bahagia teh ada di dalam hadis riwayat Muslim. Sungguh ajaib urusan orang beriman. Sok catat, ibu-ibu modal rajin nyararatet. Hari di rumah dibaca deui henteu. Jangan naon dicatat, Neng. Jangan souvenir. Sungguh ajaib urusan orang beriman. Itu. Sungguh ajaib urusan orang beriman itu. Apapun menjadi kebaikan baginya. Apapun menjadi kebaikan baginya. Harta hanya dimiliki bagi orang beriman. Sungguh ajaib urusan orang beriman itu, apapun menjadi kebaikan baginya. Harta hanya dimiliki bagi orang beriman. Apabila dapat nikmat dia bersyukur, itu menjadi kebaikan baginya. Jadi onangnya dicarekan ya. Apabila dapat nikmat dia bersyukur, itu menjadi kebaikan baginya. Dan apabila dapat musibah atau bencana, dia bersabar dan itu pun menjadi kebaikan baginya. Ulangi lagi anak-anak. Sungguh ajaib urusan orang yang apapun menjadi kebaikan baginya. Harta hanya dimiliki bagi orang beriman. Apabila dapat nikmat dia bersyukur, itu menjadi kebaikan baginya. Apabila dapat musibah bencana dia bersabar dan itu pun menjadi kebaikan baginya. Jadi dek sabraha kali atuh Ibu. Sungguh ajaib urusan orang yang beriman itu, apapun menjadi kebaikan baginya. Harta hanya dimiliki bagi orang beriman. Apabila dapat nikmat dia bersyukur, itu menjadi kebaikan baginya. Apabila dapat musibah bencana dia bersabar dan itu pun menjadi kebaikan baginya. Jadi bahagia pakai iman, pakai syukur, pakai sabar. Halo. Rukun iman ada berapa, Bu? 6. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir. Yang ke-6 qada dan qadar. Nah, qada dan qadar jarang kita bawa. Padahal semua terjadi dengan izin. Setiap desah napas ada takdir Allah di sana. Halo. Ibu ikut pengajian KBP ini, apakah dicita-citakan? Enggak. Kita ketemu Allah sudah menetapkan 50.000 tahun sebelum alam semesta diciptakan, masing-masing ada garisnya. Angkat tangan yang yatim piatu di sini berapa orang, Cung, yang yatim piatu? Yatim piatu, oke. Ini bagusnya disantuni, Bu. Saya yatim piatu, Bu. Ibu meninggal 3 tahun yang lalu. Pada saat ibu meninggal, ternyata ibunya Agim dan ibunya saya sama. Ternyata saya adiknya Agim. Sudah 59 tahun jadi adiknya Agim terus sampai sekarang. Kalau Agim tablik di mana-mana, kalau saya dakwahnya di dunia training. Ibu tahu training apa? Celana olahraga, astaga. Sing kira-kira itu Ibu, masa saya di dunia celana? Training teh pelatihan. Halo.
Nah, kemarin baru pulang dari Bekasi ngasih training yang pensiun. Kemarin lagi ngasih training di rumah sakit jiwa sampai 4 kali pertemuan. Ini mah buat perawatan, Neng, lain buat pasien. Astagfirullahaladzim. Masa ngasih training pasien? Mana yang banyak masuk rumah sakit jiwa, Bu, laki atau perempuan? Mana yang banyak masuk rumah sakit jiwa? Ya, yang saya lihat kenyataan kebanyakan laki-laki. Meni yes ke heula Ibu. Laki-laki masuk rumah sakit jiwa akibat perempuan. Halo. Termasuk suami teh stres kalau punya istri pintar nyari duit. Itu teh membuat stres suami, Bu. Kenapa coba? Karena nyimpan duit di mana aja ketahuan. Karena punya istri pintar nyari duit. Nyimpan di kolong kasur ketahuan. Nyimpan di nukopeah kanyawan. Karena punya istri pintar nyari duit. Ada yang kayak gitu di sini? Pret. Halo. Jadi gitu Bu ya, pakai iman Bu ya. Semua terjadi dengan izin. Karena pada prinsipnya kita mah lemah, bodoh, miskin, tidak berdaya tuh. Halo. Ada izin Allah, ada ridho Allah. Yang kita buru ridho Allah. Jadi bahagia teh karena ridho dengan apa yang Allah putuskan. Apa beda ikhlas dengan ridho? Ikhlas, ridho, korban merdeka. Kalau ikhlas berbuat karena Allah, kalau ridho menerima ketentuan Allah. Angkat tangan yang kena COVID kemarin, Cung, yang kena COVID. Sebagian besar mah bukan nggak kena, nggak ngaku. Itu apal dan tidak diperiksa. Halo, saya kena Bu 2 kali pulang dari Turki kena di rumah sakit. Agim nelpon, Adeda gimana kondisinya? Aduh berat kayak orang tenggelam. Adeda jangan banyak mikir, udah banyak zikir aja. Karena mikir belum tentu jadi solusi. Tapi zikir pasti jadi solusi. Fazkuruni azkurukum. Halo. Masya Allah. Begitu Bu, semua terjadi dengan izin. Virus nggak kelihatan. Siapa yang menciptakan virus? Allah. Siapa yang mentakdirkan ketemu seseorang? Allah juga. Ridho nggak kalau kemarin kena COVID? Ridho nggak Bu? Mendingan ridho, karena nggak ridho juga tetap kena. Ibu makin hari makin tua, ridho nggak? Ridho, karena nggak ridho juga tetap. Tong make emosi nyebut tuana biasa-biasa we atuh dua. Makin tuh. Nanti kan gigi ibu tinggal main selok di eta mah burung lain ini. Ibu teh mikir dulu. Mas saya ini giginya tinggal 2 main sok di jendela. Halo. Ini gawe atuh. Ibu pada saat lihat hidung, ya Allah ini teh hidung atau kutil. Ridho nggak Bu? Ridho, karena nggak ridho juga tetap hidung, tetap kutil deh, astagfirullah. Ridho, halo. Ibu nyiapkan teh manis buat suami. Nggak diminum berangkat weh. Nggak bilang-bilang. Ridho nggak ada anak-anak bunyi? Ridho. Halo. Nah, ridho Bu. Ridho teh yakin kalau semua terjadi dengan izin Allah. Halo. Bu. Ibu. Jawab betul Bu. Ngejawab teh sedekah. Jangan membuat saya emosi ya. Bu. Ibu kalau dikejar anjing mau bagaimana? Lari. Ibu dengan anjing lari kencengan mana? Si ibu mah gitu.
Ngomong dulu karek mikir. Berarti kasusul. Pertanyaannya, ibu ridho nggak dikejar anjing? Enggak. Mendingan ridho, mendingan gak ridho. Mendingan ridho, karena nggak ridho tetap dikejar. Serius ya, halo. Boleh jadi ibu dikejar anjing teh karena doanya sendiri, ya Allah saya ingin sehat, kuat dan terampil. Tapi malas olahraga, maka aku Allah dikirim. Jadi solusinya ibu kalau dikejar anjing gimana? Jongkok. Kalau anjingnya ikut jongkok di sebelah ibu, berarti ibu ngobrol doanya. Kesalah dewa ya tuh. Halo. Suatu saat ibu ujiannya lebih berat lagi bu. Tidak dikejar anjing tapi dikejar harimau. Ibu mau bagaimana dikejar harimau? Pasrah. Bagusnya berdoa karena harimau dalam kekuasaan itu iman. Halo. Apapun doa dulu bu. Allah yang berkuasa. Jadi ibu kalau dikejar harimau berdoa, ibu berdoa, harimau berdoa. Gimana doanya harimau? Allahumma saya ngomong Allahumma laka sumtu. Gitu bu ya. Sing ingat bu ya, sekarang apapun doa dulu bu. Makin kuat iman seseorang, doanya makin kuat. Makin lemah iman seseorang, doanya makin lemah juga. Masya Allah. Karena semua dalam genggaman Allah. Halo. Apa pupuknya iman? Adalah ilmu. Bu. Pulang pengajian naik iman. Nggak ada pengajian turun lagi. Gitu terus. Makanya pengajian penting sekali bagi hidup kita. Benar. Kenapa orang stres? Karena masalahnya melebihi ilmunya. Kenapa orang tenang? Karena ilmunya melebihi masalahnya. Pemadam kebakaran rumah, naudzubillah min dzalik. Orang yang punya rumah keluar, pemadam kebakaran masuk karena tahu ilmunya dan tahu bagaimana cara mengatasinya. Karena pakai ilmu. Halo. Jadi pupuknya iman adalah, nah ini pertanyaan dilema ya bu ya. Mana yang lebih utama, makan atau ilmu? Saya buat sambil berdiri Tukang kamera harus aktif. Mana yang lebih utama, makan atau ilmu? Lebih utama ilmu. Karena kita tidak setiap saat makan. Karena ilmu kita perlukan untuk mencari amal. Astagfirullahaladzim. Mencari makan. Dasar lapar. Kayak gitu, mencari amal pakai ilmu. Halo. Ibu makan supaya apa? Supaya kenyang, supaya sehat, Neng. Supaya kenyang, pantasan segala dihuapkan. Halo. Gitu bu ya. Pakai iman, apalagi yang menguatkan iman baca Quran tadi. Kalau saran saya sih hataman teh dengan artinya bu. Kalau baca artinya lebih mantap lagi. Masya Allah. Lebih menguatkan lagi iman. Apalagi yang menguatkan iman, bertemu dengan orang-orang yang baik. Orang-orang yang kenal Allah itu naikkan iman juga. Apalagi yang menaikkan iman adalah dengan zikir. Halo, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Gitu bu, yang pertama bahagia dasarnya pakai iman. Yang kedua bahagia pakai syukur. Halo. Kalau saya bilang halo, ibu bapak bilang ya, halo. Ya. Nah gitu. Halo. Nah gitu bu, pakai apa janji Allah dengan bersyukur? La in syakartum wala in kafartum inna adzabil sadid. Syukur pasti kami akan tambah
nikmat. Halo. Beda enak lezat dengan enak lezat di mana? Di lidah. Nikmat. Jadi menikmati di mana, Bu? Di hati. Kalau meresapi di mana? Di kandang sapi. Halo? Siapa yang ngomong meresapi di lidah? Jebakan. Enggak semuanya mau kejebakan segala. Gitu Bu ya. Bu, jadi orang yang bersyukur adalah orang yang mengerti bagaimana cara menikmati hidup. Halo. Orang yang bersyukur adalah orang yang mengerti bagaimana cara menikmati hidup. Padahal janji Allah la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Bu, nanti pulang dari sini jadi ahli syukur ya. Abdan syakuro. Bagaimana untuk jadi bahagia dan bersyukur pakai 3M. 3M. M pertama adalah apa Bu? Memakai masker, menjaga jarak dan mencuci kaki. M pertama adalah kalah menganga sih Ibu mah. Mengantuk. Mengakui. Hahu. Wa ma bikum min nimatin faminallah, semua nikmat karunia Allah. Nyebrang selamat, bisa bangun tidur, alhamdulillah. Bisa ikut pengajian, alhamdulillah. Ada 5 nikmat yang harus kita akui. Pertama, nikmat penciptaan. Alhamdulillah kita diciptakan jadi manusia. Ibu cantik semuanya, benar. Karena diciptakan jadi manusia, jadi perempuan. Kalau jadi mereka di mana Ibu ayeuna? Kerengenog. Halo. Suami Ibu kasep karena jadi manusia. Kalau jadi cacing keremiker di mana Ibu? Halo. Yang kedua nikmat iman. Nikmat apa Bu? Yang ketiga nikmat sehat. Yang keempat nikmat kesempatan. Dan yang kelima nikmat lingkungan Bu. Kita bertemu dengan orang-orang soleh, orang yang beriman, itu nikmat karunia Allah yang besar. Halo. Sehat karunia Allah. Berapa ribu orang sekarang di rumah sakit? Benar. Di rumah sakit nang Karak, nang Kuban. Hari nu nang Kuban. Anu bisul. Lubang hidung ngadap ke bawah, alhamdulillah. Coba mau ngadap ke atas Bu. Jeung hujan. Banjir. Halo. Kuku dengan gigi bahan bakunya sama, yang manjangin mana Bu? Kuku, coba mun gigi Ibu yang manjangin. Naik motor ke radio. Telinga kayak gini enak, fleksibel Bu ya. Balik lagi pakai kerudung enak, pakai helm enak, tidur enak, bisa nyangigir, bisa miring. Coba kalau keras kayak tulang kering, ribet, rarebing sih kan. Pakai helm susah, apalagi tidur nggak bisa miring, paling tengkurap, telentang. Sepengetahuan saya, jangan sekali-kali tidur telentang, bisa mati ngedadak. Telan obeng, telan palu, telentang teh tidak boleh. Jangan sekali-kali tidur telan, apalagi telan basreng, basko.
Halo, mengakui Bu, termasuk mengakui peran orang lain. Ada petugas security, ada panitiana di pengajian, bener. Ada undangan, ada yang ngatur tempat ini teh diakui Bu. Termasuk ada suami, bener. Halo, ada suami, ada anak, itu teh karunia Allah semua, diakui. Ada tukang beas, tukang telur, pakai baju, ada tukang jahit, nah ini teh diakui Bu. Dampaknya nggak bisa sombong. Bagaimana sombong peran orang lain? Syariatnya, hakikatnya peran Allah dimanapun kita berada. Halo, pertama apa Bu? Mengakui. Tadi ayat yang tadi surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala rabbikuma, makanan hanya dua, enak dan enak sekali. Halo, fahimtum? Bagaimana caranya untuk dapat nikmat terus dimanapun kapanpun? Semuanya tergantung kalau pembantu beri perum eta ge pembantu. Tergantung pembanding. Halo, dari Padalarang ke Geger Kalong jauh apa dekat? Deket dibanding Padalarang ke Jogja. Ini serius ya, halo. Bu, ibu sudah tua apa masih muda? Masih muda dibanding yang 90 tahun. Tuh, halo. Malah likir, bener. Rumahnya besar atau kecil? Besar bandingkan yang di pinggir kali neng, pinggir jalan gerde pisan. Halo, suami ibu ganteng? Jawab, suami ibu ganteng? Ganteng tergantung tanggal cenah. Tanggal muda-muda, tanggal kolot-kolot. Ini serius Bu, kalau gitu siapa yang membuat diri kita sengsara? Diri sendiri karena salah pembanding. Jangan mempersulit diri. Ih, geus pasurung-surung ini cheerleader ya. Halo. Jangan mempersulit diri, tong ngariripuh. Nah, jadi nyalahkeun saya. Tong ngariripuh sorangan. Tong ngariripuh maneh. Halo. Nah gitu Bu. Hasil penelitian 3 yang membuat orang stres. Pertama, salah pembanding. Yang kedua, hidup nggak punya tujuan. Yang ketiga, beban pekerjaan yang berlebihan. Yang pertama, salah pembanding. Salah pembanding nggak ada syukurnya di sana Bu. Kenyataan rumput tetangga lebih hijau, suami tetangga lebih hijau. Memangnya hulek ada. Mengakui Bu. Halo. Jadi kemana-mana teh alhamdulillah ala kulli hal. Bangun tidur bisa buka mata lihat di WC ada airnya teh alhamdulillah Bu. Bener, coba ketemu WC nggak ada air. Namanya WC Yamin, nggak pakai kuah. Halo. Ngomong-ngomong kentut musibah apa nikmat? Nikmat. Bagi yang siapa yang ngomong bagi yang mampu? Itu mah buat manasik atau ibu lain wae jawabannya. Bagi yang mampu. Bagi yang kentut yang nerima. Bagi orang beriman mah apapun baik, berarti hidungnya normal.
Berarti tidak COVID, bener. Halo. Ini kentut kan luar biasa Bu ya. Kita teh suka sibuk ngurusi kentut orang. Kalau orang lain yang kentut dicari itu. Ini siapa yang kentut tempat ini? Ngaco, ruangan kecil kentut. Dan yang paling susah dicari orang kentut Bu. Kenapa? Karena yang kentutnya juga ikut nyari. Sahanu itu tuh. Halo. Ibu lagi muda mah kentutnya bisa diatur volumenya ya. Aduh, ringtone bisa diatur. Kalau udah senior mah kentutnya kayak knalpot racing. Halo. Mengakui udara sejuk alhamdulillah. Benar. Halo. Bu. Ibu naik motor bannya meletus. Sabar atau syukur? Sabar dan syukur. Kenapa sabar? Karena bisa penggugur dosa kalau yakin ini izin Allah. Halo. Kenapa syukur? Karena bisa sedekah ke tukang tambal ban. Nah, orang beriman gitu terus dipakai sabar, syukur, iman. Iman, sabar, syukur gitu terus. Gimana Ibu doanya kalau bannya meletus? Ya Allah segera pertemukan dengan tambal ban. Terus ketemu tambal ban, siapa yang bersyukur? Ya duana kan Ibu ngadoa. Masa yang ngadoanya di delete? Kata Ibu teh alhamdulillah ada tambal ban. Kata tambal ban, alhamdulillah ada yang meletus. Kalau doanya sehari-hari tambal ban gimana Bu? Ya Allah bukakan pintu rezeki. Semoga banyak yang meletus. Kebayang doana penggali kubur gimana? Halo? Nulain-lain baik. Gitu Bu ya? Halo? Ridho iman yang kedua pakai syukur mengakui. Kaditu mengakui terus ya. Dan termasuk ibu-ibu yang baik, pada saat anak membuat kesalahan, pasti ada peran orang tua membuat anak salah teh. Halo. Jadi mengakui kekurangan diri. Anaknya dibagi rapot, pas lihat rapotnya teh merah semua Bu. Yang biru teh hanya 2, izin dan alfa. Halo. Ibu nggak bisa marahin anak. Pasti ada peran orang tua di sana tuh mesti membuat anak jadi rapotnya berem. Halo. Tuh malah likir bener. Kalau suami ibu tidak betah di rumah, siapa yang paling patut disalahkan? Suami kekeh. Pertama mengakui, yang kedua dasar lapar. Pertama menganga, kedua menampakkan. Wa amma binikmati rabbika fahadis, kalau dapat nikmat diperlihatkan. Halo. Makanya kalau hari raya ke masjid dan diperlihatkan, menampakkan diri, disunahkan pakai baju yang bagus. Halo. Ibu serombongan dari majelis Kota Baru Parahyangan berangkat ke rumah Agim. Mau ke rumah Agim atau bertemu Agim bertemu Agim, termasuk ke rumah Allah itu bukan ke masjidnya, tapi bertemu dengan Allahnya yang memberikan kesejahteraan yang kepada kita. Halo. Makanya ke masjid disunahkan pakai baju yang bagus. Suami ibu diurus Bu, karena udah sepuh. Dengar khotib Jumat di rumah bari ngopi. Papa itu udah komat, lari ke masjid pakai sarung di jalan. Sampai masjidnya capek teh napas dada besar, perut kecil, sarung merosot.
Tiap takbir digulung, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. 2 rakaat sarung habis digulung. Ibu tong dibayangkan batal. Halo. Ibu pakai mukena, ibu mau seingatkan mukena yang kayak gini ibu dulu. Yang nyambung. Bagian belakang keinjek. Tiap dek ruku teh aduh. Tidak napi ruku. Lain pengalaman, neng mahnya saya pakai mukena. Saya mah dapat tugas masjid. Ningali macam-macam ibu-ibu nih. Aduh. Dulu mah pakai mukena yang ada karetnya, masih ingat nggak Bu? Yang wajahnya ada karet, khusus ibu teh si karetnya mengkerut. Tinggal irungna we unggul. Halo eta teh ka alo, halo. Tapi ya sekarang mau ibu-ibu teh kalau sholat Id, waduh siga ratu. Jalan teh pakai renda yang sejengkal-sejengkal ya. Jalannya ingin kelihatan renda, takbir nage Allah Akbar gubiar. Ayo nok itu di dia, ayo mengakui menampakkan, perbanyak hamdalah ibu bapak yang baik. Jazakilah, jazakumullah, jazakallah khair. Itu rasa terima kasih yang sangat tinggi ibu. Upayakan banyak berterima kasih, beli, mayar, terima kasih beda lagi urusan. Mayar mah kewajiban, terima kasih rasa syukur yang ada di sana. Salah satu menampakkan yang bagus adalah sedekah terselubung teh membeli tanpa menawar. Halo, menampak termasuk kalau barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir muliakan tamu. Bu, ingat, barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir muliakan tamu. Tamu teh bawa berkah. Bener? Halo. Sampai-sampai sebaiknya kalau tamu pulang, hantar sampai pintu rumahmu. Rumahnya. Jauh atuh ibu. Anu ka Purwakarta, anu ka Soreang, anu ka Banjaran. Hantar sampai pintu rumahmu. Rumahnya memang Gojek. Halo. Suguhan, tapi jangan pakai penipuan. Kaleng-kaleng kongguan eusina. Aya nu kitu di GPP ditulis satu buranginang. Pakai spidol, halo, ada tamu bawa anak, mamah ingin kue, bukan kue naranginang, ya. Mamah ge katipu. Halo, dan selotip kue lebaran teh harus jelas ujungnya di mana ibu. Saya lihat di YouTube. Batur mau ngobrol bapak-bapak jeung kumisan eta neangan ujung selotip. Halo. Apalagi rumah sing bersih, bener. WC teh ada kuncina. Ini saya kemarin ke WC ke Garut, ceramah di sana, numpang WC, nggak ada kuncina bu, gagal fokus, ningali pantoe gitu, krekek, his. Asal, aduh, sangsara. Halo. Gitu bu. Halo. Iya mah kamar teh, aduh siga gudang bener. Di tempat tidur ada apa aja bu? Mau kena sajadah, apalagi jaket, handuk, apalagi kos kaki, apalagi helm, apalagi. Terus ibu di mana tidur? Di Nusa Sajadah cenah. Ini serius bu.
Ibu kalau ke Darut teh bersih, rapi, tertib, teratur, BRTT. Islam yang islami, bener. Halo. Tuh malah likir, bener. Ia menampakkan yang ibu cantik, siapa yang paling berhak kecantikan ibu? Suami. Hari ibu dandan kalau kemana? Suami ibu ada di rumah, ibu dandan enggak? Geus teu nyambung deui wae. Tadi dikejar anjing lari. Ibu dengan anjing lari kencengan mana? Anjing. Ibu dandan buat siapa? Buat suami. Di rumah dandan enggak? Enggak. Ibu dandan mun ka mana, Bu? Ka ondangan duhur dandan tibadah subuh. Kudu matching kerudung kuning, rok, sepatu, tas, gigi. Ibu wangi nggak ke undangan, Bu? Buat siapa? Suami siapa? Istighfar tuh Ibu pakai high heel gaya kayak ratu. Suami kopiah logor. Baju batik korpri. Halo? Oh, soal ibu mah di undangan teh kayak ratu. Sampai rumah kerudung dicabut, rambut siga cucurut. Jeung pakai ciput-cipol yang ada gundukannya di sini nih. Betulin rok si gundukan pindah ke tengah. Dan ciputnya ge pinjem. Suaminya lewat, "Mama, asa ningali zaman Majapahit ini." Masa Gajah Mada make daster? Halo, ngeruksak sejarah. Ada yang kayak gitu di sini? Bu yang cantik, Bu ya, di rumah teh Bu ya. Ibu bisa masuk surga lewat pintu manapun dengan syarat 4. Salat, Ramadan, jaga kehormatan dan taat kepada suami. Suami ibu teh senang lihat yang cantik, bener. Halo, gitu Bu. Di undangan wangi sampai rumah malah masuk. Sugan dedek bertanya, halo, jangan jauh itu Kang. Halo, ayah we jamaah teh. Gitu Bu, ibu, aduh di undangan luar biasa, ibu teh kotor saeutik, aduh. Makan bakso ge. Di rumah mah seberat seberut apa adanya, bener. Halo, mau ke WC juga pembukaan 1, pembukaan 2 di jalan ada. Prat. Tenang we, nggak merasa bersalah. Si suami sambil nonton TV teh, nasib cenah. Kebagian sisa. Bu, yang cantik Bu ya di rumah ya. Amal soleh Bu, bener. Tapi yang sepuh mah jangan memaksakan diri, bener. Pakai bulu mata palsu, geus nini. Berat ngangkatna gitu. Halo, kata si ibu teh, Adeda boleh enggak saya pakai baju undangan di rumah? Ya silakan, baju-baju ibu atuh. Subuh-subuh mawatas. Kemana mah? Ke WC Pak. Nah mawatas keheul Covid 2 tahun nggak ada undangan. Online di mana-mana. Ini serius Bu, halo. Ini serius Bu, ibu menentukan kerudung teh termasuk daster di rumah teh, konsultasikan dengan suami maunya yang warna apa. Halo. Termasuk suami ibu teh senang lihat yang muda-muda, benar itu teh Bu, normal. Makanya ibu sekali-kali ke pasar baru, beli seragam SMA. Dipakai ku ibu Senin pagi. Keluar di kamar teh, Papa. Aduh. Langsung suami ibu diare. Teu matching wajah jeung seragam.
Gitu Bu ya, mengakui. Yang kedua Islam yang islami kita teh Bu. Ini Allah suka pada kita. Yang ketiga mendekatkan. Manawen udah menderita. Mengakui, menampakkan, mendekatkan. Dekatnya dua, hablu minallah dan hablu minanas. Rasa syukur alhamdulillah kepada Allah, rasa terima kasih kepada sesama. Halo. Kamera turunkan deui. Apa ciri-ciri nu ahli syukur Bu? Salatnya sempurna, mendekati sempurna. Halo. Karena salat sampai Rasulullah kakinya bengkak-bengkak. Dan AG menyampaikan, yang ahli syukur pasti dianya ahli tahajud. Halo. Nah gitu Bu. Karena salat berwudu dulu, menghadap Allah ke arah kiblat. Halo. Ada bacaan zikir, ada salawat di sana. Ada bacaan Quran, ada doa, ada mendoakan orang lain. Itu lengkap sekali dalam sholat. Jadi yang semakin bersyukur seseorang, sholatnya semakin bagus. Dari sisi kualitas maupun sisi kuantitas. Nah termasuk ibu-ibu yang baik ini. Dan termasuk awal waktu. Dan bagi laki-laki TBM. Apa Bu TBM? Tepat waktu berjamaah di masjid. Nah ini ciri-ciri yang ahli syukur. Termasuk tadi pagi mendengar apa yang ciri haji yang mabrur, pasti dia ahli masjid. Waktu di Mekah luar biasa ke masjidnya, di Mekah di Madinah. Kenapa di Indonesia enggak? Gunung kudaki, lautanku seberangi, masjidku lewati. Apa rasa syukur kepada mendekatkan kepada manusia? Bertambah saudarana Bu. Termasuk sedekah yang paling utama adalah kepada saudaranya sendiri. Dapat dua pahala, pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Halo. 3 adalah sabar. Sabar. Bapak ibu-ibu yang baik, kesabaran adalah para nabi diujinya sabar. Nabi Adam diujinya sabar. Diturunkan dari surga ke dunia. Jadi orang yang cinta dunia adalah orang yang mencintai tempat dihukumnya Nabi Adam. Halo. Apalagi dipisahkan suami istrinya, itu udah hukuman. Tapi diuji kesabaran di sana. Ujian kesabaran Nabi Ibrahim apa aja Bu? Anaknya yang ditunggu-tunggu sekian lama, sangat dicintai, sangat ditunggunya, harus disembelih. Karena yakin ini ada perintah Allah, maka di mana ada perintah Allah, di sana ada jaminan Allah. Ulangi lagi. Di mana ada perintah Allah, di sana ada jaminan Allah. Nabi dibakar, Nabi Ibrahim. Nabi Musa diperangi oleh Fir'aun, dikejar. Nabi Yunus dimakan ikan. Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, dipenjara, difitnah. Halo. Oleh siapa? Oleh saudaranya sendiri Bu. Nabi Muhammad ujiannya sangat berat. Berat atau sangat berat? Sangat berat. Nah kita juga setiap saat diuji kesabaran kita Bu. Di rumah adalah madrasah sabar bagi kita. Di jalan adalah sekolah sabar bagi kita. Di tempat pengajian adalah kursus sabar bagi kita semua. Sabar dibawa kemana-mana. Banyak orang gagal karena gagal dalam kesabarannya. Salat, halo. Taraweh kemarin, cari imam yang panjang, imam yang pendek. Halo. Oh, sholat juga pakai sabar Bu. Wudu pakai sabar. Kalau tidak sabar tidak sempurna tuh. Halo. Baca Quran harus sabar, sedekah harus sabar. Termasuk sabar jangan sampai diperlihatkan, jangan sampai ria atau diperdengarkan sum'ah namanya Bu. Hilang amalnya Bu.
setan ngeganggu terus amal kita supaya tidak tembus ke akhirat sampai akhir hayat. Makanya harus dijaga sekali dengan kesabaran amal. Halo. Ada manfaatnya nih Bu. Jadi bahagia pakai iman, pakai syukur, pakai sabar. Janji Allah, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah berserta dengan orang-orang yang sabar. Makanya kuatkan. Sabar teh kumaha, tidak menampakkan diri yang membuat Allah tidak ridho. Jadi apapun yang membuat Allah ridho. Halo. Gitu Bu, apa alat ukur sukses kita? Ujung-ujungnya doa. Makin hari makin mana suaranya? Makin hari makin taat kepada Allah dan makin hari makin manfaat. Manawin udah mantap. Manfaat. Halo. Hablum minallah taat, hablum minanas manfaat. Nah gitu Bu. Termasuk Ibu kemarin ada pertanyaan begini, Adeda gimana? Ibu nggak bisa itikaf karena Ibu sedang datang bulan. Bu, pahala Ibu teh luar biasa besar sekali. Halo. Yuk anaknya saya. Nggak apa-apa, bagus ya, jadi tambah seru. Halo. Ibu ajak anak itu ke masjid Bu untuk generasi ahli masjid berikutnya. Ya, halo. Jadi perang Ukraina lawan Uni Soviet, siapa yang paling berperan di sana Bu? Logistik yang memberi makan, bener. Sehebat apapun sniper, petempur, jago tembak, mun makanannya dikasih seblak. Betul tiarap nyumput manena cingogo. Lada teuing. Jimen seret. Ini Bu, Ibu teh punya peran besar sekali Bu dalam kancah ibadah teh buat anak, buat suami, benar. Suami nyaman bisa bekerja teh karena saran teh Ibu, benar. Halo. Masya Allah, makanya Ibu harus menikmati sekali jadi ibu rumah tangga. HHN, apa Bu? Hadapi, hayati, nikmati. Jadi ibu rumah tangga. Hadapi, hayati, nikmati. Ibu kenal dengan hayati? Halo? Gitu Bu, silakan. Mangga Bu, kalau ada yang mau bertanya, pokoknya jangan mempersulit orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, gimana caranya menghadapi suami kalau suaminya itu cepat emosian, kena marah-marah gitu? Nggak ke sini. Caranya lebih sabar gimana lagi gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, Bu, petinju bonyok siapa yang salah? Tolong jawab itu kalau cara dicinggu itu kumaha teh. Petinju bonyok siapa yang salah? Salah wasit. Nah nyalakeun wasit. Nah tadi dipisah deh mah lain gelut Ibu. Salah dia sendiri kenapa jadi petinju. Berkeluarga, kemudian ada masalah di keluarganya, ada atau banyak atau sedikit? Banyak atau banyak sekali? Siapa yang salah? Salah sendiri karena mau ngambil resiko berkeluarga. Ibu yang baik, apa hikmah petinju? Pertama, siap dengan resiko. Halo, berkeluarga siap dengan resiko. Yang kedua, tidak ada keluh kesah di sana. Menunjukkan kesabaran karena semua terjadi dengan izin Allah. Yang ketiga, tidak sibuk nyalahin orang lain.
Halo. Ada petunjuk yang sibuk nyalahkeun lawan teu? Enggak. Yang keempat, banyak evaluasi diri. Karena urusan kita mah bukan dengan suami, dengan istri, bukan dengan anak. Urusan kita mah langsung dengan, karena semua terjadi dengan izin Allah yang membulak-balikan hati. Yang kelima, banyak belajar dan berlatih, Bu. Halo. Nah, gimana kalau suami teh emosional? Harus yakin dulu semua terjadi dengan izin. Emosional yang pertama jangan langsung nyalahin suami heula, Bu. Introspeksi diri. Hasil penelitian ibu-ibu yang baik, 85% masalah rumah tangga adalah masalah komunikasi. Halo. Ibu dengan suami ngobrol pagi, siang, sore atau malam? Udah nggak pernah ngobrol, memang suami ibu kemana? Tos ngantun. Halo, pagi, siang, sore atau malam ibu berkomunikasi dengan suami. Hari seorang ibu berapa ribu kata per hari? 20.000 kata. Kalau suami 7.000 kata per hari. Jadi ibu kalau ngobrol dengan suami malam hari, jawaban suami ponok pisan. Iya, benar. Setuju, good. Karena stok ngomongnya suami sudah habis di kantor. Jadi kapan ngobrol yang paling bagus? Pagi hari. Halo. Saya juga kalau pulang ke rumah gitu, Bu. Pagi hari nyetel 2 radio, radio MK dan radio Betty. Saya sudah berkeluarga, Bu, istri saya 3 putrana. Kemari mah nyebutkan gitu langsung astagfirullahaladzim. Semua terjadi dengan izin Allah. Gitu, Bu. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah ajak dengan ilmu. Karena pakai ilmu. Ajak pengajian, setel radio mini. Kalau dia saya mah gak pernah lepas ceramah Agim udah 30 tahun. Karena ilmu tentang tauhid yang paling utama. Halo. Nah gitu, Bu. Yang berikutnya adalah doakan. Jangan lupa guyur dengan doa. Tiap mau makan doakan, mau nyetrika pakaiannya doakan. Di rumah tangga doakan terus. Nanti Allah, dan yang berikutnya minta tolong kepada Allah diberikan sabar. Rabbana afriqna sabar wa tawaffana muslimin. Silakan, ada lagi yang satu bertanya ilmu bagi yang lain. Silakan. Oh, bisa. Masya Allah, ya MC kaditu kadir. Makanya lain kali ibu-ibu yang baik kalau pengajian bawa mic masing-masing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ratu, Pak Ustadz, mau bertanya, bagaimana sikap kita, padahal kita ini sudah berusaha sabar sekuat kemampuan diri ya Pak Ustadz, apabila ada orang yang senantiasa menyakiti hati, mendolimi secara lisan, secara sikap, tetapi saya tidak mampu untuk membalas keburukan beliau, cuma hanya sabar dan sabar. Apakah saya harus? Iya, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Ratu. Bu, halo. Mana? Jangan dulu bubar, Bu. Kayak semangat ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orangnya baik atau baik sekali? Ibadahnya hebat atau hebat sekali? Hebat sekali. Akhlaknya baik, mulia. Apakah ada yang mencaci? Ada yang membenci?
Ada yang memusuhi, ada yang menzolimi, ada yang memfitnah, ada yang memerangi, ada. Jadi gitu Bu, ini paketnya hidup. Makanya ibu-ibu yang baik yang harus saya tiap pada sholat doa minta sabar kepada Allah. Karena kesabaran itu kita manjada, wajada, jadi kita berupaya keras untuk sabar, maka Allah akan nolong kesabarannya. Ibu-ibu yang baik, halo. Waktu saya kena COVID, diberi karunia Allah rasa tenang. Kenapa coba Bu? Karena dapat 2 resep. Pertama resep dari dokter, yang kedua resep berupa ilmu. Selama saya 19 hari di rumah sakit, baca ilmu tentang takdir. Halo. Baca ilmu tentang sabar, baca ilmu tentang syukur, baca ilmu tentang hakikat musibah. Pakai ilmu semuanya. Tenang tuh, qadarullah, Allah takdirkan seperti itu. Sampai-sampai AG menyampaikan ada 4 ilmu yang paling utama. Boleh dicatat. Pertama, ilmu tentang ikhlas. Pertama apa Bu? Ikhlas. Kenapa ikhlas? Karena amal yang hanya diterima amalan yang ikhlas saja. Yang kedua, ilmu tentang syukur. Kenapa? Karena setiap saat, setiap tempat kita dapat nikmat yang sangat besar dari Allah. Tapi kenyataan, wa qalilun min ibadah syakur. Sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur. Yang ketiga, ilmu tentang sabar. Kenapa? Karena setiap saat disadari atau tidak disadari kita diuji kesabaran kita. Termasuk ibu-ibu duduk di sini. Halo. Yang keempat, ilmu tentang taubat. AG menyampaikan Bu Ratu, yang paling mengancam diri kita bukan orang lain. Bukan karena fitnahan, bukan karena cacian. Halo. Yang paling mengancam diri kita adalah dosa yang kita lakukan. Jadi ilmu tentang taubat. Kapan taubat ibu bapak yang baik? Pada sholat sudah istighfar. Ini ada rahasianya nih. Halo. Dengan istighfar yang sulit akan diberikan kemudahan. Yang sedih diberikan kebahagiaan. Yang kekurangan diberikan kecukupan. Siapa yang menjanjikan? Allah, dan Allah Maha menepati janjinya Bu. Anak saya tahun 2021 usia 29 tahun. Yang pertama belum nikah, belum punya kerjaan. Izin Allah diberikan ilmu tentang istighfar. Istighfar yuk sekeluarga berapa bis? Masing-masing 1000. 1000 istighfar. Istighfar aja. Izin Allah ibu yang baik. Kemarin tanggal 27 Maret nikah dengan kemudahan yang luar biasa. Allah takdirkan seperti gitu. Belum punya kerjaan, dapat pekerjaan lagi. Allah takdirkan seperti itu. Masya Allah. Sekarang banyak istighfar aja Bu ya. Ibu juga kan suka istighfar Bu ya. Kalau dengan suami janjian gak ketemu teh. Astagfirullahaladzim. Eta mah lain istighfar. Eta mah marah dikemas soleha. Halo. Istighfar hanya Bu sekarang. Saya mau nanya lagi. Saya ke masjid ibu yang baik 400 istighfar. Jalan kaki, astagfirullah, 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 astagfirullah. Pulangnya berapa? Berapa ratus pulangnya? 650 karena ke warung dulu. Asalnya mau dari Geger Kalong mau goes ke sini naik sepeda. Istighfar mana yang lebih utama? Goes sambil istighfar atau istighfar sambil goes? Istighfar sambil goes, karena istighfar lebih utama daripada gitu Bu. Halo. Sekarang ibu-ibu yang baik, zikir ada 3, zikir hati, zikir lisan, zikir hati dan lisan. Mana yang lebih utama? Zikir hati dan lisan. Yang paling rendah zikir lisannya saja, tapi jangan yang kedua zikir hati. Nah ibu-ibu yang baik, sekarang coba zikir hati Bu ya, silakan. Perbaiki duduknya, silakan tarik nafas. Biasa-biasa ya tuh.
Halo. Silakan tarik nafas, Bu. Ya. Pada saat tarik nafas, kemudian zikir dalam hati, astagfirullahaladzim, dikeluarkannya wa atubu ilaih. Tapi dalam hati, Bu ya. Coba tarik nafas, dikeluarkan wa atubu ilaih. Tarik nafas, astagfirullahaladzim, keluarkan wa atubu ilaih. Tarik nafas, astagfirullahaladzim, wa atubu ilaih. Dan bisa juga sekali tarik nafas, istighfar 3 kali, Bu. Coba sekali tarik nafas, istighfarnya 3 kali. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Bisa, Bu? Bisa. Halo. Nah sekarang apapun sarana yang kita gunakan adalah sarana istighfar kita. Halo. Sekarang kita coba lagi. Ada yang sangat tersanjung Allah dengan berzikir la haula wala quwata illa billah. Tarik nafas dalam hati, la haula wala quwata illa billah. Coba ditarik nafas, Bu. Keluarkan illa billah. Makanya ini, Bu, zikir adalah ibadah yang sangat mulia. Karena semua ibadah dasarnya adalah zikir. Baca Quran zikir, doa zikir, sholat zikir, puasa zikir. Halo, haji dan umrah pun zikir dasar. Makanya fazkuruni azkurkum. Alhamdulillah ibu bapak yang baik, bapak-bapak na bala lager pisan ini salah labar ya, nunggu ibu-ibunya. Bu, di rumah kita hasil penelitian 80% barangnya nggak kepake. Bener. Dipindah-pindah we terus ya. Pindah-pindah, diberikan nggak, disedekahkan nggak. Pulang dari sini dikeluarin barang-barangnya, Bu. Dihisapnya berat nanti. Halo. Kirimin. Pokoknya saya sendiri di rumah ada lemari khusus buat sedekah. Lemari khusus buat apa aja yang bakalan yang jarang dipakai, kerudung, apalagi, Bu? Baju, tas, apalagi? Buru jawab ya, siang ya. Sepatu, apalagi? Piring, gelas, lodor, aya kene lodor tuh. Termasuk Tupperware. Waduh. Kalau berat Tupperware. Tekniknya gini, Bu, siapkan tempatnya, pilih barang yang bakalan, dan Ibu sedekah itu barang yang bagus, bukan barang yang jelek. Karena Ibu, halo, siapa yang lebih dimuliakan, yang diberi atau yang memberi? Yang diangkat derajatnya yang diberi atau yang memberi? Yang dilipat gandakan rezekinya yang diberi atau yang memberi? Yang memberi. Ibu senang diberi, senang memberi? Pret. Senang memberi. Halo. Jujur mah nafsu mah kita inginnya diberi. Halo, tapi yang Allah muliakan ya. Udah, Bu, bebaskan rumah kita di barang-barang yang gak kepake, Bu ya. Halo. Pokoknya barang yang kurang berguna bersihkan, bungkus, kirim ke kampung. Halo. Siap nih? Siap nggak? Siap-siap nggak? Jawab ya. Bersihkan, ini benar, Bu, berkah rumah kita nanti dari barang-barang yang kurang manfaatnya. Yang kurang berguna gimana? Bersihkan, bungkus, kirim ke kampung. Ibu lewat Tegaru kampung. Ibu lewat depan TV, lihat suaminya, aneh kurang berguna ya. Bersihkan, bungkus. Kayak balik di sorangan. Halo, gitu, Bu ya. Pokoknya kemana-mana. Jadi ikhtiar kita adalah ikhtiar menggapai pertolongan. Karena kita sangat butuh pertolongan Allah dimanapun kapanpun. Dengan pertolongan Allah, masalah yang sangat besar akan jadi sangat kecil, jadi ringan. Masalah ringan tanpa pertolongan Allah jadi sangat berat. Nah, perlunya pertolongan Allah di sana, Bu. Halo. Karena kita sangat butuh pertolongan Allah dimanapun kapanpun berupa taufik dan
hidayah. Wabil taufik wal hidayah. Itu kumaha? Di mana-mana ke penceramah yang ngomong. Ya penceramah nu muka ibu yang nutup. Halo. Gitu Bu, ada manfaatnya enggak nih? Alhamdulillah. Kesimpulan Ibu, bahagia bukan apapun yang ada di dunia. Karena yang menciptakan bahagia ma Allah. Makin taat kepada Allah makin bahagia orangnya. Berwudu bahagia, pakai sandal bahagia Bu. Kalau kaki mana dulu? Kanan, kelihatannya sederhana sekali tapi itu sunnah, itu yang membuat bahagia. Masuk masjid kaki, keluar masjid, masuk WC, bagus kaki kiri Bu. Saran abdi dibuka heula pantona karek. Halo, pokoknya apapun perintah Allah itu yang membuat bahagia. Dan apapun pelanggaran kepada Allah itu yang membuat sengsara Bu. Itu hakikatnya kita berilmu teh. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.